Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Amin. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim sedang bersama Mimih Lasmi ya. Betul. Orang yang pertama tinggal di TPU Kemlaten. Nah, tadi udah ngobrol sama Mimi seputar mistis di sini, ya kisah kehidupan Mimi di sini. Dan Kang Hakim akan lanjut lagi ke rumahnya Pak Mul. Iya betul, Bapak Mul. Bapak Mul itu sama orang yang pertama tinggal di TPU Kemlaten ini juga. Iya, betul. Cuman bedanya kalau Pak Mul rumahnya itu di belakang. Ah. Kalau Mimi rumahnya itu berada di depan kuburan. Depan kuburan, samping kuburan, belakang juga kuburan. Dan tiap hari Mimi mah main di area pemakaman. Di area kuburan sini ya Mi ya. Luar biasa sekali. Tuh, salah satu contohnya kayak gitu. Tuh banyak sekali ibu-ibu yang nongkrong, yang nyantai di atas pemakaman, di atas batu nisan. Ini saya pamit mau lanjut ke Pak Mul. Mungkin ya habis dari Pak Mul kalau misalkan ketemu Mimi ya bisa ngobrol lagi, tapi kalau misalkan enggak saya mau lanjut pulang ya Mi. Makasih Mimi ya. Saya lanjut ke Pak Mul. Siap. Ayo Mi. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ini udah padat banget nih TPU-nya, area pemakamannya. Dan di sini tuh banyak sekali kejadian mistis atau hal-hal mistis. Wow. Nah ini ada rumah yang depannya itu persis kuburan. Kebetulan ini rumahnya anak Mimih Lasmi. Ibu, permisi. Waduh, lagi nyantai ya Bu ya. Jadi tiap hari nyantai kayak gini di atas pemakaman. Aduh, luar biasa sekali. Kalau malam kayak gini juga rame. Kalau malam sepi, pada ketakutan soalnya ya barangkali ada orang mati baru. Soalnya biasalah kalau ada orang mati baru kan harunya gimana-mana. Auranya beda ya. Iya. Rumah ibu tuh yang ini yang belakang. Iya, di belakang tingkat. Oh, berarti masih anaknya Mimi. Bukan, saya mah kontrakan. Kontrak Oh, di tingkat. ngontrak. Dikira itu rumah yang ini. Bukan, Oh, di bukan. tingkat sana. Tapi main di sini. Iya. Siap Ibu, makasih ya Bu ya. Saya mau lanjut ke rumahnya Pak Mul. Misi, ada makam ya? Oh, lewat sini. Permisi ya Bu ya. Nah, itu di depan juga sama ya, ada yang lagi pada nongkrong di pos ronda. Nah, ini rumah yang ini nih. Tadi sempat ngobrol sama ibunya, pemiliknya. Depannya itu langsung area pemakaman, area kuburan. Jadi hantu di sini tuh udah kayak nggak ada harga dirinya ya teman-teman. Nggak ada harga dirinya ya, kayak gini dijadiin tempat jemur. Terus warga di sini tuh udah nggak merasa takut ya Mi ya. Warga di sini udah nggak takut yang namanya hantu. Nggak ada hantu ya. Oke, Mimi, saya lanjut ya Mi ya. Makasih Mi. Dan bagi para penonton yang penasaran dengan kondisi rumah Pak Mul, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Ibu permisi ya Bu ya, mau ke rumahnya Pak Mul. Ini rumahnya Pak Mul. Kang Hakim pernah bikin video waktu view malam harinya, dan penonton penasaran siang harinya. Ibu permisi. Pak Mulnya ada gitu Ibu ya? Ada. Assalamualaikum. Nah ini rumahnya Pak Mul yang berkonsep. Pak Mul boleh masuk? Waduh, saya izin review dulu ya Pak Mul ya. Ya udah Pak Mulnya lagi istirahat, nyantai aja Pak Mul, nggak apa-apa. Oke. Nah ini suasana siang harinya seperti ini di rumah Pak Mul. Tuh ada ikan yang pada besar-besar. Jadi konsepnya itu benar-benar konsep menyatu dengan alam, tidak ada sekat sama sekali. Kang Hakim pernah kesini waktu malam, jadi udah nggak apa-apa kata Pak Mul, silahkan aja. Pak Mul, saya boleh masuk kamar keliling-keliling, boleh ya? Oke siap. Nah ini ada merpati putih, ya sebagai penjaga rumah Pak Mul di sini. Wah ikannya luar biasa ya, masya Allah. Kita masuk yuk. Assalamualaikum. Aduh. Sehat Pak Mul. Wah ini nih yang bikin enaknya itu, bikin nyaman itu banyak sekali ikan hias di rumah Pak Mul. Sehat.
Saya pernah malam-malam ke sini. Dan sekarang penasaran sama kondisi siang harinya katanya Pak Mul. Kalau Pak Mul lagi istirahat boleh? Saya boleh keliling kan? Iya, sok. Siap. Nah, ini kolam ikan. Terus ke sebelah sana itu ada area dapur, terus ada kamar lagi. Jadi seperti inilah yang penasaran suasana di rumah Pak Mul. Nah, ini tempat pangkas rambutnya, Bun. Jadi kalau misalkan mangkas rambut di sini Pak Mul. Bagus banget kan? Konsep rumahnya itu alam. Dan setiap perpindahan ruangan ke ruangan itu ada jembatan seperti ini. Dan yang bikin takjub ini nih, kita masuk ke kamarnya Pak Mul nih. Oke. Karena ke rumahnya Pak Mul kayak gini. Ini kamar rumahnya lagi, kamar tidurnya Pak Mul. Dan jangan salah loh, material bahan bangunan di sini ini bekas dari batu nisan, terus batu bata, apalagi yang sudah tidak terpakai di pemakaman Kemleten tadi, dimanfaatin sama Pak Mul, jadilah rumah seperti ini. Nah, di sebelah sini juga nih. Nah, lihat. Ini kamar mandinya luar biasa, bagus banget kan? Jadi konsep alamnya itu bener-bener dapat banget. Wah, estetik dibilangnya itu ya. Estetik atau apa? Ya, pokoknya bagus lah, enak dipandang, enak dilihat, nyaman kalau misalkan mandi di sini. Waduh, dan showernya itu ada shower, pancuran kayak gitu, wah, bener-bener luar biasa banget. Kita lanjut ke ruangan yang lain ya. Wah, bau menyan nih. Ke ruangan sebelah. Di sebelah sini itu area dapur. Jembatannya aja kayak gini. Bagus banget. Luar biasa. Masya Allah. Nah, ini tempat penerimaan tamu, bisa dikatakan tempat penerimaan tamu juga di sini. Kalau misalkan ada tamu ngobrol, terus di atas ini ada apa namanya? Kamar tidur. Kalau di sebelah sini dapur. Oke. Tuh. Dan ini di bawah sini, dapur ini itu semuanya tuh bekas batu nisan yang sudah tidak terpakai. Yang sudah tidak terpakai di pemakaman TPU Kemlaten. Mantep. Suasananya bikin asri, tenang, nyaman, apalagi kalau misalkan kita duduk di sini nih, duduk nyantai sambil lihat apa namanya? Gemericik air dan ikan yang luar biasa. Kalau ini ruang nyantai, ya Pak Mul ya? Ruang nyantai Pak Mul tuh luar biasa, pakai jembatan kayu. Apa nih Pak Mul jenisnya? Aku kayu apa nggak ngerti. Oh, nggak hafal. Pokoknya barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai dimanfaatin sama Pak Mul ya. Ini ada ikan terapi di sini. Berarti kita bisa sambil terapi juga ya Pak Mul ya? Nanti istri saya deh yang punya penyakit rorombehun. Dan ke bawahnya juga masih kolam ikan ya Pak Mul? Pak Mul boleh dimatiin TV-nya, maaf banget. Nah, soalnya biasanya kena klaim kalau nyala televisi. Dan ini tempat nyantai, tempat nonton televisinya Pak Mul. Dan uniknya di sini tuh ada satu kamar tidur lagi ya Pak Mul ya? Kamar mandi itu. Kan ada nyambung ke kamar tidur. Biasanya sih itu kamar tidur. Nah, ini ada kamar mandi. Kamar mandinya juga sama seperti ini. Estetik, menyatu dengan alam. Berarti kalau hujan ada air hujan juga masuk ke sini ya Pak Mul ya? Iya. Dan ke sebelah sana, ya di sebelah situ tuh itu ada Kamar sebelahnya. kamar tidur juga ya. Kamar tidur anak Pak Mul. Dan di atas, boleh Pak Mul ke atas ya, lihat ya. Boleh. Nanti saya lanjut lagi ke sini ngobrol sama Pak Mul ya. Ini sih Pak Mul. Aduh. Ini kayak kamar juga Pak Mul, bukan? Ini maaf yang sini. Oh, langsung dapur juga. Oh, berarti kamar yang ini ya? Wah. Oke. Udah, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan di sini enak, bisa kelihatan kesana kemari ya. Nah, ini tangganya benar-benar ekstrim. Biasanya yang tinggal di sini, yang tidur di sini siapa Pak Mul? Oh, cucu Pak Mul. Oke.
Oke, kita lanjut ngobrol bersama Pak Mul. Ya, seputar kehidupan beliau di sini. Dan sekarang cucunya nggak ada ya Pak Mul ya? Nggak ada lagi pada main. Dan kebetulan juga azan duhur. Nanti setelah azan duhur kita lanjut ngobrol bersama Pak Mul. Udah sholatnya Pak? Udah. Waduh, masya Allah luar biasa. Dan Pak Mul ya tinggal di sini tuh sendiri ya, bareng cucu. Nah, Anaknya kerja di Bandung. di Bandung ya Pak Mul ya. Pak Mul maaf ini, kan waktu malam Pak Mul pernah cerita. Ya cerita katanya kalau misalkan Pak Mul belum sholat Iya. atau ketiduran, bahkan kalau subuh itu suka dibangunin sama ya sosok hantu. Sosok nenek-nenek. Berarti kalau duhur juga kayak gini nih, misalkan terdengar suara azan tadi, terus Pak Mul fokus aja nonton TV atau misalkan lagi ngelakuin pekerjaan, diingetin juga nggak Pak? Kalau siang mah enggak, kayaknya jarang gitu. Kalau ya kadang-kadang juga gitu. Jarang sih kalau siang udah ada azan ya langsung sholat gitu. Kalau siang mah, Siang makan nggak tidur. berarti nggak kalau tidur. subuh mah Kalau pasti subuh aja. subuh Pak Mul misalkan kebablasan, ketiduran atau kecapean habis kerja ya Pak ya, atau misalkan habis aktivitas kecapean biasanya suka pulas tidur deh. Pulas. Itu pasti dibangunin. Ini Dan maaf Pak Mul pernah lihat secara langsung nggak sosok nenek-neneknya? juga sih. Paling juga kalau misal bersinggungan tuh, kalau dulu belasnya tuh ada kan di gangnya. Apa? Jadi bersinggungan kalau di jalan tuh atau merinding gitu, kamar mandi itu kan berarti kan ada itunya kan ya. Biasanya suka merinding, ujuk-ujuk merinding gitu biasa. Ya kan namanya bersimpangan sama dia gitu biasanya. Berarti apa istilahnya teh Ada mah? perasaan loh di Ah. ini. Di kamar mandi yang mana? Yang ini? Bukan di belah sana dulu tuh di gang situ tuh kan ada sumur itu. Ada gang lagi di sana itu. Itu yang masuk sumur di situ tuh. Boleh lihat sini Pak Mul. Jadi kalau misalkan Pak Mul berpapasan, oh ini tuh kaca ya. Saking mengkilapnya dikira saya tuh ada gang. Ternyata bukan. Di situ gang itu ada sumur tuh non gitu. Oh ada jalan. Di gang Ini- itu ban kan jadi ke rumah kakak gitu ada sumur itu. Ada sumur, terus Sumur. Dulu kan penunggu di situ ada ininya di situ diemnya. Nananya tuh diemnya di situ. penunggunya itu. Iya sama anaknya. Jadi auranya itu beda mungkin. Iya Merinding. beda kalau merinding kalau itu tuh. Dan tadi teh saya sempat silaturahmi sama Bu Lasmi. Katanya Pak Mul juga salah seorang yang pertama tinggal di TPU Kemlaten. Bener? Di sini maksudnya di Karangenggal di tempat sini di RT 30 gitu. Di sini. Bu Lasmi mau di depan dekat Iya. pemakaman. Kalau Pak Mul udah di sini berarti. Ya, dulu kan tanah itu tanah bapak semua itu tuh dijualin berhubung nggak apa namanya pengen temen lah gitu jadi jualin dulu tuh jujur aja nih yang jalan ke sini tuh nggak ada jalan dulu kuburan semua dibuang gitu tuh buat jalan jadi dibangun terus ada pegawai-pegawainya di situ tuh ya. Jadi di sama pegawainya ada masuk mobil dulu mah boro-boro sepeda juga nggak bisa masuk. Jadi ke TPU Kemlaten itu boro-boro masuk mobil kayak sekarang. Itu yang kesini tuh yang jalan sini enggak. Kalau di sana mah depan iya bisa. Dulu jelek lah. Yang jalan yang pos ronda itu. Iya pas ronda itu tuh dulu mah nggak ada itu tuh. Kuburannya dibongkar, Dibongkar. lalu jadi dijadiin jalan. jalan. Buat karena ada perumahan itu. Berarti Ya, ada kuburan tuh udah tua dari zaman dulu lah. udah lama ya. 18 sudah. Kata Pak Bu Lasmi juga, Bu Lasmi tinggal di sini tahun 74. Itu udah pemakaman, cuman pemakamannya nggak sepadat sekarang. Berarti Pak Mul dari kecil di sini ya. Sebenarnya saya juga tahu kan di sini kan tinggal pertama gitu ya itu sebetulnya kalau zaman dulu tuh kuburan tuh tertata kayak anak kecil semua gitu. Ini rumah Bu Lasmi itu semua kuburan berhubung dibongkarin sama ininya tuh yang pegawainya ada kan udah nggak ada ininya apa namanya keluarganya tuh jadi nggak ada yang nungguin ini Nggak ada yang otomatis rawat. kan ditumpuk semua di sini juga sebetulnya dari dulu udah penuh. Udah penuh. Cuman nggak ada keluarganya jadi tumpuk di sini kan di sini mah kontrak gitu tuh. Bisa jadi mungkin rumah Bu Lasmi juga bawahnya banyak kuburan. Dia belah sana kuburan itu yang Bulasmi kan serumahnya dua nih ya satu yang satunya lagi itu tuh kuburan. Yang rumahnya yang pinggir kan? Iya Oh. itu yang dekat kuburan itu kuburan semua sama kontrakannya mau ke situ juga ada kuburan itu jadi dibangun banyak Dibangun jadi rumah. rumah. Oh, Nah jadi kontrakan sono juga nih ya pinggir kali itu tuh sebetulnya nggak ada rumah itu tuh kuburan berhubung nggak ada keluarganya udah nggak ini dari tahun berapa sih ada 19 berapa udah saya itu tuh dilihat tuh dulu tuh kuburannya gitu. Oke, jadi sekarang ya udah modernisasi. Dan saya sempat ngobrol sama warga, kata saya teh hantu di kuburan ini mah udah nggak ada harga dirinya. Nggak ada harga dirinya karena udah
batu nisan aja dipakai duduk, terus dipakai tiduran, dijadiin tempat cuci jemur pakaian. Bahkan waktu malam juga saya datang ke sini, di kuburan tuh masih ramai orang yang nongkrong ya Pak ya. Oke. Pak Mul berarti waktu kecil juga suka main di kuburan. Main dari SD sih kan juga, dari sini tahun 70-an lah. Kalau Pak Mul sendiri pernah ngalami mistis gak? Kejadian gaib? Nggak pernah, gaib nggak pernah. Kalau Dengar. jadi tergantung gini, kalau kitanya berani orang tuh ya, setan juga mungkin pada takut lah gimana Iya, gitu. Kalau kitanya berani Bismillah gini-gini yang percaya mah nih di atas gitu. Ya rasa takut sih ada lah, tapi ya gimana gitu. Manusiawi. Karena Pak Mul itu benar-benar pemberani. Kalau saya sendiri lagi tidur nih Pak Mul, ya maaf ya, lagi tidur misalkan di kamar di sini, terus ada yang bangunin sosok nenek-nenek tadi, wah udah nggak bakal ditempatin lagi di rumah, bakal lari. Tapi Pak Mul luar biasanya tuh masih bertahan tinggal di sini. Dan luar biasanya lagi, ini barang-barang yang dipakai rumah Pak Mul itu barang-barang yang sudah tidak bermanfaat ya Pak Mul ya, yang sudah dianggap orang lain itu rongsokan ya, seperti batu nisan di kuburan atau batu bata yang di kuburan yang udah nggak kepakai dimanfaatin, dibangun jadi seperti ini. Kalau awalnya rumah Pak Mul kayak gimana? Rumah awal mah kan udah jadi musola, saya udah kapin itu rumah itu mah. Oke, boleh. Nih kalau itu pagar lah, ini ada pagar ini. Oke, maaf kita keluar. Sampai sini berarti tanahnya ya? Ini kan dalam nih. Ini ruangnya begitu nih. Kalau aslinya mah Ibu, permisi ya Bu. tuh, ini kan dari kuburan semua tuh, ini tuh nggak? Mana dari kuburan? Oh iya. Ini Ya, tembokan keramik yang biasanya yang ada di pemakaman ya. bata-bata juga dari kuburan ini semua tuh. Batanya dari kuburan, tembokan keramiknya dari kuburan. Tuh, kan jadi bekas gini tuh, bekas. Disambung-sambung aja gitu. Oke, dimanfaatin ya Pak ya. Ah, benar ini sama. Ya biasa saya lihat kalau di kota-kota makam itu pakai keramik kayak gini. Yang sudah tidak terpakai sama Pak Mul dimanfaatin. Jadilah rumahnya yang sangat yang sangat bagus. Ini pagar berarti dulunya Pak ya. Ini kayak bekas batu nisan ini Pak ya. Lonjong kayak gini atau bukan? Iya, nisan itu batu nisan. udah jadinya begini kan bagus kan. Nih, sebelahnya itu. Oh iya, kalau dari dalam udah diplester kayak gini, itu udah nggak kelihatan ya Pak ya, batu nisan atau ya pernak-pernik dari kuburannya. Ini juga sama berarti Pak ya? Cuma punya orang lain. Oh, punya orang. Pembatas. Batu nisan tuh kelihatan kan, nisan nih, itu nisan tuh. Mana? Kelihatan nggak? Itu nisan tuh, nisan. Oh, ini batu nisan. Nih, batu nisan tuh. Ini batu nisan. Tuh, ini kelihatan nggak tuh nisan? Bekas. Ini juga banyak nisan-nisan di sini. Jadi di sini juga batu nisan nih. Ini kuburan tuh, ini nisan banyaknya nih. Dari tuh kuburan tuh, makanya nggak rata tuh karena begini. Yang ngikutin aja berarti ya konsepnya. Iya. Jadi seadanya barang-barang di kuburan diambilin. Seada-adanya barang yang di kuburan dimanfaatin dan jadilah seperti ini. Ini untuk ke dapur. Sebelah sini bisa untuk nyantai juga Pak ya. Boleh bapaknya duduk di sini sambil ngobrol, lihat pemandangan yang wah luar biasa bagus, liatin ikan kayak gitu ya Pak ya. Ini akses ke dapur juga ya? Dapur. Oke. Dan ini sengaja pohon apa ini Pak nggak dibongkar? Ini mah pohon jambu, ini jambu Jamaika. Kalau itu kan itu tuh banyak buahnya, belum itu. Biasanya diituin kalau udah pada itu sih bagi-bagiin sama tetangga banyak gitu kalau itu. Tapi itu nggak ada yang komplain Pak, warga sini itu batu nisan dijadiin rumah atau gimana? Malahan alhamdulillah, karena kita kan ngambil itu nggak langsung main ambil, kan bilang dulu sama pegawainya nih dipakai nggak, kalau misalkan ada di pohon pisang, pohon mangga apa kan diambilin, bilang dulu Daripada nggak bermanfaat. Benar nggak Pak Mul ya? pada ngomong tuh ambilin aja di situ gitu. Ambil Pada lagi? nyuruh. Daripada di sana kan berantakan nggak karuan. Berarti ini kayu juga dari kuburan ya Pak ya? Bukan, ini mah bekas rumah. Oh, bekas rumah. Dikira teh kayu-kayu yang ada Ini pohon-pohon bekas besar. Kuburan ini bukan, ini mah bekas rumah-rumah yang nggak kepake, jadi tetangga-tetangga pada ngasih gitu. Biasanya kan kayu-kayu dari kuburan tuh nggak pada mau ada pohon kiara nih Pak yang tumbang. Enggak, Terus nggak ada yang manfaatkan karena takut. susah ya. Cuma paling dibawa sama pegawainya. Oh, pegawainya. Ini bunga kuburan bro. Ini bunga kuburan juga. Ya bukan itu, ini buat kenangan gitu ya, kalau buat ini. Berarti kategorinya ini rumah kuburan ya Pak ya? Bener nggak? Ini banyak lagi. Julukannya rumah kuburan ini atau gimana? Boleh saya julukin rumah kuburan Pak? Boleh ya? Iya, rumah kuburan. Ya, jangan kuburan lah masa. Sisa-sisa dari kuburan. Sisa-sisa dari kuburan. Iya kan nanti dijelasin di dalam videonya. Sama ini dinding ini mah berarti yang tadi nempel rumah warga ya? Rumah warga itu. Dinding yang ini mah ya.
Cuman yang ini ke area Sendiri. pinggirnya, dan sempat bilang di video waktu malam katanya waktu dulu mah yang samping cuma diwakafin jadi musola. Masya Allah, luar biasa, dan pahalanya itu bakal mengalir terus ke Pak Mul sampai di akhirat kelak. Mau di sana lah. Iya. Mikir ke situ, kalau mikir bisa ntar ria orang. Bener. Jadi kalau kita tuh bersedekah itu harus benar-benar ikhlas ya Pak Mul ya. Oke. Berarti kalau dulu Pak Mul pas awal tinggal di sini, kata Bu Lasmi juga belum ada listrik ya Pak Mul ya? Belum ada. Pakai damar. Petromak. Patromak ya. Petromak. Iya kata saya. Kalau TV pakainya aki gitu. TV hitam putih. Hitam putih. Belum TV berwarna ya. Pokoknya di sini tuh kebun, jadi bisa apa namanya, ruangan ini tuh dulu kan disebutnya kebun bata di sini tuh ya. Jadi atasnya dibikin bata, nah bawahnya diambilin pasirnya. Makanya di sini udah ambil pasirnya kan berlubang, kalau di sana kan enggak tuh kalau itu. Ini dulu sih nggak bisa masuk ini ke sini tuh. Jadi bekas saat bongkar apa rumah bikin musola itunya taruh di sini baru bisa untuk ini, untuk apa namanya, parkiran. Benar. Tadinya nggak bisa. Gimana menurut Bunda konsep rumah Pak Mul ini? Unik, Kreatif, bagus. bagus, tidak ada duanya, benar gak? Oke Pak Mul. Apalagi terapi tuh nyobain. Oh terapi, iya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Mul. Ini saya tuh mau lanjut Pak Mul. Nah itu mulu kamu bakal Ya, kesini. nggak apa-apa. Ini buat jajan Pak Mul. Minum dulu itu. Ya, makasih Pak Mul. Itu, Oke deh teman-teman, ya mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Bagi para penonton yang terinspirasi pengen bikin rumah konsepnya alam seperti ini kayak Pak Mul, bisa ditiru ya Pak Mul ya. Dicontoh jadi sebagian contoh. Tadi juga ada ibu-ibu dari mana sih Pak Mul itu tuh yang mau ngambil foto katanya. Kader. Ibu kader yang mengaplikasikan atau apalah pokoknya buat ngecek kayak gitu di rumah Pak Mul ini. Banyak sekali pengunjung ke sini ya Pak Mul ya. Yang selain biasa sore kalau ke sini tuh. harusnya sore. Kalau sore rame, adem. Kalau sekarang ya lumayan panas karena kota udang Cirebon itu udah ya terkenal panas banget. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.